Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendemonstrasikan aplikasi Satu Desa berbasis web dan sudah PWA atau Progressive Web Application, di mana sudah bisa diinstal menjadi APK baik di Android, iOS ataupun di desktop atau komputer ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi situs untuk demo aplikasinya di yongproject.site _satu desa. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Satu Desa. Nah, di sini ada banyak menunya. Di sini ada bagian banner, di sini ada informasi seputar desa, namun datanya masih dummy ya. Oke. Lalu di sini ada maps untuk menampilkan maps, karena mapsnya belum diisi jadi not found untuk embed mapsnya. Di sini ada struktur. Nah, struktur nanti juga belum upload gambar bagan strukturnya ya. Di sini juga ada visi dan misi, bisa diisi di halaman admin nanti. Lalu di bagian wisata akan menampilkan informasi wisata, dan di sini ada UMKM, menampilkan data UMKM ataupun produk dari desa tersebut. Baik, di bagian bawah ada dua menu, yaitu ada informasi pelayanan dan juga statistik warga ya. Nah, di sini juga di bawah masih ada beberapa cat, akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama di sini ada menu surat. Nah, di mana ya menu ini berfungsi sebagai informasi bagi warga yang hendak mengajukan surat. Di sini ada deskripsinya dan juga ada persyaratan apa saja yang perlu dibawa. Untuk pengembangannya, nanti masyarakat atau warga bisa membuat surat secara mandiri dari rumah secara online ya. Namun saat ini karena mengikuti kebutuhan di desa yang saat ini menggunakan aplikasi, jadi untuk surat hanya menyatakan deskripsi dan juga persyaratannya. Nah, di sini ada menu pengumuman yang berisi informasi pengumuman yang diinput oleh ataupun diupload oleh admin sebagai informasi kepada warga, dan ini pengumuman semuanya akan ditampung dalam menu pengumuman. Di sini ada juga pengaduan, di mana masyarakat ataupun warga bisa melakukan pengaduan ataupun laporan ke desa setempatnya. Di sini ada laporannya juga ya, pengaduan hari ini hingga tahun ini. Nanti warga bisa melakukan ataupun mengirimkan data laporan pengaduan dengan memasukkan NIK yang sudah terdaftar di sistem. Lalu ada isi aduannya, contohnya seperti ini kata-katanya. Lalu ada upload foto, ini opsional ya, jika ada foto silahkan diupload. Kita kembali lagi, ada menu kegiatan. Nah, di sini ada daftar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ada di menu kegiatan. Lalu untuk sosial, di sini ada bansos ya, untuk informasi khusus terkait bantuan sosial yang sifatnya itu dari desa ataupun dari luar desa, itu nanti bisa diupload di bagian informasi bansos agar lebih terkhususkan ya, makanya dipisah antara kegiatan dengan bansos. Untuk all shop desa ini user bisa melihat produk apa saja yang memang ada di UMKM desa. Ya, ketika kita klik detail nanti akan muncul harga, satuan hingga alamat. Nah, di sini juga bisa langsung menghubungi pemilik usahanya melalui WhatsApp. Lanjut, nah untuk yang produk hukum dan daftar akun kita masih melakukan pengembangan ya, ini juga baru ditambahkan. Nantinya untuk informasi produk hukum nanti akan tampil informasi-informasi terkait hukum atau peraturan di desa yang dibuat sebelumnya, baik kesepakatan bersama ataupun ketetapan desa yang telah dibuat, baik yang lama ataupun yang baru, nanti akan ada di menu produk hukum. Nah, untuk daftar akun rencananya akan kami buat sebagai menu pendaftaran bagi warga yang hendak login ke akun mereka masing-masing. Nah, untuk di sini di bawah menu ada
statistik warga. Nah, di sini akan menghitung total pria, total wanita, total warga, dan juga ada berapa kakak atau keluarga. Nah, di bawah juga di sini ada grafik warga dusun ya. Di sini baru ada satu dusun atau satu kampung saja, di mana di sini menampilkan total kakaknya, lalu ada total warganya, lalu ada laki-laki dan perempuan. Di bagian cut pengajuan surat terdapat dua pengajuan metodenya, yang ada metode offline atau metode online. Nah, di sini juga kita menampilkan jadwal waktu sholat ya berdasarkan API, menggunakan API JWS. Jadi kita bisa tahu berdasarkan daerah masing-masing jadwal sholatnya ya. Ini hanya tambahan saja. Nah, lalu di sini juga ada informasi cuaca, yang dimana kita menggunakan API weather ya. Nah, di sini kita bisa memilih misalkan Jakarta. Jadi ada informasi terkait cuaca hujan di beberapa kota, baik itu hujan dan lain sebagainya. Di sini ada kelembapan dan juga kecepatan angin yang juga tampil, namun defaultnya kita pilih yang Sukabumi defaultnya, karena untuk daerah Sukabumi aplikasinya. Di bagian bawah ada maps ya. Nah, di sini maps yang ditandai itu kita bisa buat di admin untuk menandai titik-titik lokasi dusun di suatu desa. Nah, karena kita masih default settingnya, jadi masih random ya mapsnya. Nanti kita coba buat di halaman admin. Untuk di chart persentase warga, di sini ada jumlah warga, jumlah keluarga. Nah, di sini ada jumlah wanita dan juga ada jumlah pria. Ini persentase warga ya. Nah, lalu di bawahnya ada data kategori usia. Jadi kita bisa mengetahui kelompok ataupun rata usia, rentan usia di desa tersebut. Nah, nanti bisa tahu kebanyakan apakah itu remaja, apakah dewasa, atau lansia, nanti bisa tampil. Nah, ini statistik profesi warga. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data statistik profesi warga. Nah, di sini ada yang wira swasta, pelajar, dan juga ada ibu rumah tangga. Nah, di bagian paling bawah ada cut untuk menampilkan total pengunjung dan juga pengunjung perharinya. Baik, sekarang kita beralih ke menu tanya jawab. Nah, di sini datanya masih dummy ataupun masih random ya, karena ini masih data sampel. Jadi di sini nanti pemerintah desa bisa membuat pertanyaan sekaligus jawabannya ya, agar warga bisa mengetahui ketika ada kendala langsung ada solusinya. Nah, di bagian kontak admin, di sini staf desa bisa mencantumkan kontak dan juga nama serta jabatan staf tersebut ya, agar nanti mudah dihubungi oleh warga ketika ada kendala. Dan di menu yang terakhir di sini ada lonceng ya, ataupun notifikasi. Ini hanya informasi terkait update sistem yang dilakukan oleh developer. Nah, baik, kita sudah selesai untuk review aplikasi desa di bagian user ya. Nextnya kita akan bahas video terkait login sebagai admin untuk mengatur semua tampilan-tampilan ataupun data yang tampil ke halaman user. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mendemonstrasikan aplikasi satu desa berbasis web untuk role akses super admin, admin, operator, dan juga pelayanan. Baik, di sini kita sudah ada di halaman login. Untuk saat ini kita akan langsung masuk ke akses super admin ya, dengan password super admin dan juga username super admin. Di captcha-nya jangan lupa kita masukkan, lalu klik login. Nah, ini merupakan tampilan utamanya. Oke, dari di sini ada dashboard ya. Dashboard ini menampilkan beberapa ringkasan data pengajuan surat, data aduan, jumlah warga, ada grafik warga by dusun ya, ataupun menghitung data per dusun. Lalu ada data kategori usia,
Lalu ada data pengajuan surat ya. Jadi ada tampilan untuk menghitung ataupun menampilkan data surat apa saja yang sudah diajukan. Lalu di bawah ada grafik surat ya. Grafik surat ini menampilkan data surat berdasarkan statusnya. Misalkan di sini ada surat keterangan domisili, ada yang pending 1 dan juga totalnya 1 untuk surat tersebut. Sama halnya dengan surat keterangan usaha. Namun di sini juga akan terus bertambah ya suratnya karena surat kita ada banyak format. Nah, di card selanjutnya akan ada grafik metode pengajuan surat. Ada yang offline, ada juga yang online. Untuk yang offline itu warga datang langsung ke desa untuk melakukan ataupun meminta surat yang dibutuhkan. Nah, jika yang online ini adalah metode pengajuan yang dilakukan langsung oleh user melalui aplikasi user ya, ataupun melakukan pengajuan dari rumah tanpa harus datang ke desa. Untuk selanjutnya di sini ada grafik potensi berdasarkan alamat. Jadi di sini ada warga yang mempunyai penghasilan ataupun potensi penghasilan yang eh, mereka hasilkan dari hasil usaha dan lain sebagainya. Contoh di sini ada dari alamat ataupun dusun Pamelang ya. Penghasilannya 10 juta, namun kita bisa melihat detailnya apa. 10 juta itu dari penghasilan apa, kita tinggal klik saja. Nah, di sini maka akan tampil bidangnya pertanian, objeknya itu dari penghasilan padi ya, penghasilan sekian dan total 10 juta. Oke, kita langsung lanjut ke halaman selanjutnya yaitu informasi. Nah, di halaman informasi desa kita ada beberapa submenu ya, ada profil hingga UMKM. Nah, pertama kita masuk ke profil desa terlebih dahulu. Nah, di sini admin ataupun desa bisa mengatur informasi sesuai desa tersebut, dari mulai nama desa, kecamatan, hingga ada foto dan juga maps ya. Di sini lengkap. Jika sudah, tinggal langsung disimpan perubahan. Maka data ini akan dijadikan parameter untuk data-data lain yang akan tampil baik itu ke surat ataupun ke halaman aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada mapping. Nah, di sini ada warna biru untuk desa. Jadi kita bedakan warnanya ya. Yang desa itu kita garisnya warna biru, yang merah itu adalah kampung ataupun dusun ya. Cara menambahkannya kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, karena desa udah ada, maka kita akan coba tambahkan sebagai dusun atau kampung, simpan wilayah, ya simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Ketika diklik tampil nama dan juga tipenya itu desa atau dusun. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi ya. Nah, di sini kita bisa melakukan update struktur organisasi. Misalkan kita akan update fotonya. Nah, di sini akan tampil di halaman user yang di luar juga itu yang bisa diakses oleh user. Nanti tampilnya juga data yang memang diupdate oleh si admin. Nah, di sini juga admin bisa mengisi visi misi desa ya. Jika sudah, tinggal diupdate saja. Next, kita beralih ke menu wisata. Di sini kita bisa menambahkan data wisata. Misalkan kebun teh alami. Kan kebun teh. Ini contoh saja. Untuk mapsnya kita bisa strip dulu. Nah, namun di sini kita bisa membuka maps lalu mengcopy link tersebut dan paste ke kolom ini agar nanti orang yang ingin mengunjungi tahu lokasi tersebut. Tapi sementara kita strip dulu saja. Nah, tersimpan. Oke, kita beralih ke menu UMKM. Nah, di UMKM juga sama sebenarnya, hanya untuk menambahkan data UMKM yang akan tampil ke bagian user ya. Contoh di sini ada UMKM-nya itu nama usaha misalkan Bolu Tech misalkan. Deskripsinya adalah usaha pembuatan kue bolu. Nomor teleponnya juga silakan isi agar nanti bisa dilinkkan ke WhatsApp. Dusunnya misalkan Saroge. Oke, kita simpan. Sudah.
Oke, kita beralih ke menu posting informasi. Nah, di sini ada cukup banyak submenu ya. Salah satunya ada potensi desa. Nah, di sini kita bisa menambahkan potensi desa yang nantinya akan tampil ke bagian user ataupun ke bagian admin yang ini ya. Yang potensi ini. Nah, ini diinput dari menu informasi potensi desa. Nah, di sini kita bisa memilih nick ya, ataupun kita bisa mencari nicknya di sini. Sebagai contoh, kita akan memasukkan nama Henny pertanian, misalkan atau kebun, objeknya misalkan jagung, penghasilan misalkan 10 apa 10 kuintal, penghasilannya misalkan 20 juta, simpan. Nah, di sini maka akan tampil juga ke bagian halaman ini. Nih ada kebun pertanian yang barusan kita input ada di sini. Oke. Terlanjut ke bagian kegiatan. Di sini kita bisa menambahkan kegiatan ya. Sama halnya ini juga hanya menambahkan data informasi untuk diakses secara umum ya. Untuk ini untuk pengumuman. Ini untuk bansos. Untuk tanya jawab nanti admin yang akan menginputkan. Kontak staff, nah juga bisa menambahkan kontak staff agar nanti bisa dihubungi via WhatsApp ya oleh warga. Regulasi pelayanan. Nah, di sini kita bisa menambahkan regulasi. Misalkan suratnya itu surat kuasa misalkan. Deskripsinya kuasa. Persyaratan. Nah, untuk metode input persyaratannya itu misalkan KTP, enter, lalu KK, enter, SK misalkan, lalu simpan. Nah, seperti itu ya penulisan untuk persyaratannya. Jadi nanti biar ngurut ke bawah, enter gitu. Di sini ada online shop. Nah, di sini kita bisa menambahkan data produk agar nanti bisa dilihat dan diakses serta dihubungi via WhatsApp oleh user. Semua data di sini akan tampil ke user secara langsung ya. Lanjut kita ke menu manajemen data. Di sini data paling utama ya di sini. Data paling penting yaitu ada data warga baik KK ataupun per kartu keluarga. Di sini kita bisa menambahkan terlebih dahulu kepala keluarganya di sini ya. Kita tambahkan misalkan karena ini datanya sudah ada. Misalkan kita ingin menambahkan anggota keluarga dari kakak ini, kita tinggal klik bagian hijau atau aksi lihat sama saja. Nah, di sini adalah anggota keluarganya. Di sini bisa menambahkan data lengkapnya. Oke. Lalu simpan jika sudah. Di sini juga ada tombol download ya, ada tombol download buat ke PDF dan juga Excel. Lalu di bagian data warga juga ada function download serta buat upload anggota dan juga upload per kakak. Jadi proses input data ataupun collect data menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, di sini ada menu cari warga di mana menu ini menampilkan informasi detail semua warga. Nah, kalau di sini kan per kartu keluarga. Ketika kita mau nyari berdasarkan nama, itu bisa di menu semua warga. Nah, untuk data dusun, nah kita perlu buat terlebih dahulu sebelum menginput data warga agar nanti data dusun tersebut bisa tampil di sini. Alamat ya. Jadi kalau di sini kosong, teman-teman perlu input dulu data dusunnya di sini, tambahkan dulu. Oke. Lalu data aduan. Nah, di sini ada data pengaduan dari warga yang diinput oleh warga tersebut. Nanti akan tampil di sini. Selanjutnya kita akan membuat surat ya. Misalkan di sini ada beberapa surat, kita akan coba membuat surat. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat pengajuan surat ya. Sebelumnya kita coba hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan buat baru. Kita akan coba menambahkan surat untuk Henny misalkan. Surat keterangan tidak mampu, keterangannya misalkan untuk pengantar ke rumah sakit. Nomor WhatsAppnya kita coba isi nomor telepon saya agar nanti bisa dilihat hasilnya ke WhatsApp. Oke, ajukan surat. Nah, ini proses pengajuan surat yang dilakukan secara langsung atau offline ya. Jadi nanti bagian pelayanan akan menginputkan data ini.
Untuk aplikasi ini sudah terintegrasi dengan WhatsApp ya, jadi bisa dikirimkan via WhatsApp. Caranya kita pastikan kita edit terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di sini, oh datanya udah lengkap misalkan, lalu update statusnya menjadi selesai misalkan. Jika diproses ya nanti akan tampil statusnya proses. Tapi ketika misalkan kita update jadi selesai, maka otomatis jadi selesai juga. Nah, di sini ada keterangan expired at tapi belum dikirim. Nah, ini akan terkirim, akan tampil waktu selama hitungannya 24 jam setelah terkirim ke WhatsApp. Nah, caranya kita akan coba kirim ke WhatsApp ya. Klik aksi, kirim, lalu ya kirim. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya, terkirim tidaknya. Kita akan coba minimize dulu. Nah, di sini saya sudah login WhatsApp ya di sini. Di sini belum masuk. Oh, sini nih. Di sini sudah ada. Nah, ini adalah suratnya ya. Sini ada surat keterangan tidak mampu, siap diunduh. Nah, ini ada batas kadaluarsaannya juga. Sekarang coba kita klik atau kita akses. Nah, ini format suratnya udah langsung otomatis ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah cara untuk mengkonfirmasi pembuatan surat. Sama hanya dengan surat-surat yang lain ya. Di sini ada banyak surat dan akan masih terus bertambah. Nah, next kita ada menu setting system di sini, dimana kita bisa menambahkan banner ya, agar nanti tampil di halaman user, slideshow-nya akan bergantian. Lalu di sini ada status system. Nah, status system ini fungsinya untuk ketika ada proses maintenance yang dilakukan oleh developer, kita langsung menonaktifkan aplikasinya agar tidak bisa diakses. Untuk backup database juga kita bisa langsung backup secara langsung di aplikasi ya, kapan saja. Nah, selesai. Untuk hapus semua warga, ini perlu konfirmasi. Ini fungsinya ketika memang mau melakukan pembaruan data dari nol ataupun mereset data. Selain itu, di sini juga ada log activity. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh user akan direcord di sini. Contoh untuk menambahkan update, menambahkan profil, ketika login juga akan dideteksi di halaman data log activity ini. Lalu untuk setting aplikasi, di sini kita bisa membuat ataupun merubah nama aplikasinya ya. Contoh satu desa maka akan jadi satu desa juga. Terus nama kepanjangan itu akan tampil di bawah nama aplikasi. Nah, bisa kita lihat di akses ataupun halaman user ya. Logonya juga bisa kita ubah ya. Untuk pembaruan, ini adalah informasi pembaruan yang dilakukan oleh developer agar ada catatan penting ataupun informasi terkait perubahan suatu fitur atau menu. Lalu di sini ada menu developer, ini buat tambahan saja. Nah, di sini ada data user. Nah, di sini kita bisa menambahkan banyak user ya. Nah, dengan ada 4 level, ada operator, pelayanan, admin, dan juga super admin. Dan jika pelayanan hanya akan tampil beberapa menu saja ya, yaitu hanya informasi desa, dashboard, dan juga posting informasi. Itu untuk operator. Kalau untuk pelayanan hanya akan tampil dashboard, manajemen data, dan juga manajemen surat. Namun kalau untuk admin, dia tidak bisa mengakses setting system dan juga akun user ya. Tapi jika levelnya super admin, maka akan full, semua bisa diakses. Baik, itu saja untuk role akses admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.